bersama Siti Kirana di sini. Hari ini aku bakal ngejelasin satu materi nih yang menarik. Kalian penasaran gak sih apa materinya? Materi buat hari ini adalah tentang pencemaran air. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu pencemaran air? Ya, aku bakal ngejelasin. Pencemaran air itu bisa diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi di suatu penampungan air seperti sungai, danau, laut, dan lain-lain yang mengakibatkan perubahan kualitas air yang dapat membahayakan dan tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Tapi untuk lebih jelasnya lagi tentang materi ini, bukan aku nih yang bakal ngejelasin, tapi ada seseorang narasumber yang bakal ngejelasin ke kita. Langsung aja, nggak usah basa-basi, kita panggilkan aja narasumbernya, yaitu Nadia. Silakan Nadia. Halo. Nadia, gimana nih kabarnya? Baik. Oh, Sendiri gimana kabarnya? baik banget. Gini-gini aja sih kalau aku mah, nggak berubah-berubah. Terima kasih ya udah nyempetin waktunya buat datang ke sini, terus mau diwawancarai sama kita. Oke nih, sebelum kita mulai boleh kali kita kenalan lagi. Teman-teman di rumah pasti penasaran juga tentang Nadia kan, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi bohong, tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung aja boleh kenalan dulu nih dia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Warsito dari kelas 10-4. Nah, di sini saya menjadi narasumber untuk materi pencemaran air. Oh, itu ya guys, kalau yang kalian mau tahu lagi tentang Nadia, ntar aku tulisin nama IG-nya di bawah ini. Oke, langsung aja. Seperti yang kamu tahu, hari ini kita bakal bahas dan bakal tanya-tanya ke kamu tentang pencemaran air. Pertama, aku mau tanya nih, gimana sih caranya biar kita tahu bedanya air yang udah tercemar sama yang enggak? Jawaban jika kita lihat dari segi fisiknya, pertama itu dari warna, karena kan biasanya air yang bersih itu warnanya jernih dan bening. Jika sudah tercampur, maka jika sudah tercampur dengan zat lain itu, warnanya akan menjadi keruh dan bisa menjadi hitam. Yang kedua, ada dari baunya. Jika sudah tercemar oleh zat polutan, air tersebut akan menimbulkan bau menyengat dan biasanya sih bau busuk. Dan yang lain ada zat padat, contohnya kayak kayu ataupun aktivitas dari kegiatan manusia sehari-hari yang menghasilkan zat padat. Terus ada suhu dan pH-nya. Oh, jadi mengganggu banget ya kalau misalnya dia udah kecemar itu. Jadi susah juga buat diatasinnya. Ya, betul. Kalau gitu berarti penyebab dan asal-asalnya tuh dari mana aja sih, Nat, pencemaran itu? Banyak penyebab pencemaran air, namun secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan kontaminan tidak langsung. Contoh kontaminan tidak langsung itu seperti air hujan, dan kontaminan langsung itu seperti zat dari industri gitu, pabrik biasanya Asap-asap gitu ya? ya, yang dialirin tuh ke air. Kayak misalnya pabrik tahu, pabrik tempe gitu. Betul. Nah, limbah tersebut itu berasal dari limbah industri pabrik. Bahan-bahan sisa yang mengandung zat berbahaya dan beracun. Yang kedua itu ada limbah domestik, berasal dari perumahan, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Yang ketiga itu ada limbah pertanian, itu berupa pupuk kimia dan pestisida. Yang terakhir ini ada limbah pertambangan, berasal dari area pertambangan. Nah, ini tuh aktivitas sehari-hari yang menghasilkan limbah dan pengaruh besar suatu aktivitas manusia yang menjadikan pencemaran air. Oh gitu ya. Iya. Jadi banyak banget ya limbah dibaginya, jenisnya banyak banget. Jadi kita nggak boleh buang limbah cair sembarangan ya guys, karena berdampaknya jelek banget buat sekitar. Terus apa aja sih, Nat, dampak-dampak dari pencemaran air ini? Soalnya kan tadi banyak banget nih limbahnya. Kalau ngomongin dampak tuh pasti dampaknya banyak banget kan, apalagi bagi kehidupan. Misalnya dapat meracuni sumber air, terus ketidakseimbangan ekosistem sungai, danau, dan sebagainya. Terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada terhadap biota air, dapat merusak ekosistem perairan
dan mengganggu kehidupan biota air di dalamnya. Biota air itu berisikan kayak ikan-ikan, makhluk renik, tanaman air. Nah, ini tuh jika terpapar bahan kimia itu yang berbahaya bisa menyebabkan kematian massal atau pengurangan populasi yang signifikan. Iya. Yang kedua itu dampak terhadap kesehatan. Yang sering terjadi adalah diare nggak sih? Iya, karena kan air itu biasa kita minum, takutnya bermasalah kan? Tidak hanya karena minum air yang tercemar, diare juga bisa terjadi karena kurangnya akses air bersih sih untuk mandi, mencuci tangan atau menyiapkan makanan. Nah, yang ketiga ini dampak bagi air tanah. Mengakibatkan kualitas air tanah itu menurun. Salah satu contohnya adalah bakteri fecal coliform pada air tanah yang dapat terjadi dalam skala yang luas. Dan yang terakhir ini dampak bagi estetika dan lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan maka perairan tersebut semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat. Juga kan biasanya kan di sungai-sungai itu kan kalau misalkan ada sampah itu kan kayak ketumpuk gitu kan. Iya. Biasanya jadi air aja ini tuh kurang estetik karena banyak-banyaknya tumpukan sampah. Iya, banyak tumpukan sampah, terus juga bisa potensi banjir juga kan. Iya. Jadi Nah, itu tuh banget. mengurangi keindahan lingkungan sekitar kita sih. Banyak banget ya, aduh capek. Terus kan kita udah tahu nih kalau banyak banget dampak-dampaknya. Terus apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah tercemarnya lingkungan air? Pertama itu banyak sih upaya yang bisa kita lakukan. Pertama itu melakukan pengolahan limbah dengan benar. Kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Empat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Ya, biasa kan deterjen habis cuci baju. Busa-busanya suka banyak banget emang Iya. di kali-kali gitu. Iya. Yang kelima itu rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Yang keenam ada menanam pohon di setiap lahan yang tersedia gitu guys. Terus juga pasti masih banyak lagi kan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Ya, menyaring dari pabrik industri itu sebelum dibuang ke itunya itu. Harusnya lebih mikir lagi nggak sih kalau mau buang limbah-limbah gitu ke sungai, ke tempat-tempat yang harusnya yang mengalirnya nggak jauh gitu. Ini nggak kerasa ya guys, kita tuh ngobrolnya udah cepet juga lamanya. Aku selaku host di sini sama kru-kru yang ada di belakang layar di sini mau ngucapin terima kasih nih buat Nadia karena udah nyempetin waktunya. Terus udah mau direpotin juga buat diwawancara sama kita. Terima kasih. Maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau sikap aku yang kurang baik sama kamu. Iya. Oke guys, sampai segitu aja nih video dari aku. Kalian jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe di bawah ini. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopan banget gitu. Bikin kor. Oh iya, biologi core. Ja, lu lihat dong, Ja. Nanti lu duduk kayak gini. Enggak kok, enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa, ya udah gue kan duduk duluan, enggak apa-apa. Bahaya ya.